Lalu seperti apa sosok pemimpin ideal Jakarta di mata anak-anak muda? Kita akan membahasnya bersama pembina RK Ekosistem Arief Roshid Hasan. Halo, selamat malam Pak Arief. Selamat malam, Mbak Dian, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Pak Arief, kita berbincang sedikit nih Pak, soal sosok pemimpin ideal Jakarta itu sebetulnya seperti apa di mata Pak Arief? Iya, yang pertama Jakarta ini mesti dipimpin oleh orang yang berpengalaman ya. Orang yang punya rekam jejak gitu ya. Orang yang punya selama ini keberpihakan terhadap orang kecil ya. Karena Jakarta ini adalah kita tahu bersama ya, setelah ibu kota akan menjadi daerah khusus ya, yang menjadi penopang ekonomi, sehingga kita nggak bisa coba-coba milih pemimpin. Yang lain tentu kita harus pilih pemimpin yang bersih ya. Nggak boleh tuh disebut-sebut di mana, di KPK atau di mana-mana track record. Jadi track record bersih ini juga menjadi sangat penting ya buat Jakarta. Sekali lagi karena kita berharap Jakarta ini akan menopang ya pertumbuhan ekonomi 8% yang diharapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Baik, Pak Arief, ada berbagai isu yang menjadi sorotan begitu, dan salah satunya adalah isu perempuan. Apakah isu perempuan ini menjadi suatu hal yang penting bagi pemimpin Jakarta? Iya, sangat penting dong ya, karena kita tahu bersama bahwa perempuan ini juga sebagai salah satu pilar penting ya, bagaimana kemajuan bangsa ini gitu. Dan kalau kita lihat ya di visi misi dari masing-masing paslon ini, yang sebenarnya sangat jelas keberpihakannya itu di paslon 01 ya, Pak Ridwan Kamil dan Mas Suswono. Ya, ada kurang setidaknya 16 ya kata perempuan ya. Misalnya pemberdayaan perempuan, sekolah perempuan maju. Dan ini sejujurnya tidak kita dapati di paslon yang lain, komitmen serius terhadap perempuan ini. Dan sekali lagi, apa yang pernah dilakukan oleh Pak Ridwan Kamil misalnya di sejak jadi wali kota dan sejak jadi gubernur di Jawa Barat, itu jelas sekali kan, ada kredit mesra sejahtera, misalnya kredit mesra ya, kredit masyarakat sejahtera, dan itu mengharusutamakan kepentingan perempuan ya, bagaimana mendorong sekolah perempuan maju, bagaimana mengafirmasi kepemimpinan terhadap perempuan. Ini komitmen-komitmen yang tegas ya, yang saya kira tidak ditemukan oleh atau di dua paslon yang lain ya, karena kita tahu visi misi itu kan cerminan dari apa yang akan mereka kerjakan. Jadi tanpa itu menurut saya ya susahlah kita berharap banyak gitu terhadap perempuan. Baik. Terhadap perempuan ya di visi misi dari paslon ini. Baik, Pak Arief, kalau misalnya kita melihat Jakarta sendiri, ini Jakarta ini sangat beragam orangnya, multi etnis, multidimensional juga. Lantas bagaimana sosok pemimpin ini memiliki komitmen terhadap Pancasila? Bagaimana Pak Arief? Nah, termasuk poin Pancasila ini gitu ya. Jadi kita selain mesti membaca visi misinya, ya kita mesti lihat track record ya. Di visi misi yang jelas state soal Pancasila ini ya satu-satunya juga Ridwan Kamil dan Pak Suswono ya. Jadi dan kalau kita lihat visi misi ini kan tadi kita kebayang perjalanan Jakarta ke depan itu akan seperti apa, itu tergambar di visi misi. Dan juga kita tidak boleh lupa seperti poin pertama saya tadi, bahwa pemimpin itu dilihat dengan track recordnya ya. Kita lihat di banyak kesempatan ya, ketika Pak Ridwan Kamil memimpin misalnya, beliau urusan izin terhadap rumah ibadah itu nggak sulit gitu ya. Kemudian yang lain, beliau juga hadir ya ketika misalnya teman-teman atau sahabat-sahabat yang dari NII itu menegaskan komitmennya untuk menjadi warga negara Indonesia. Nah, saya kira hal-hal ini penting ya bagi warga Jakarta. Sekali lagi ya, ketika kita melihat visi misinya, kita juga harus melihat track record pemimpin ini seperti apa. Kita nggak boleh pilih-pilih pemimpin ya yang cuma pandai berjanji ya, tapi tidak melaksanakan janjinya, atau tidak pernah kita lihat punya track record. Jadi karena menurut saya Jakarta ini sekali lagi sangat penting ya, dan mudah-mudahan ya tanggal 27 besok kita memperoleh pemimpin
yang punya track record, yang punya visi misi jelas, punya keberpihakan untuk memajukan Jakarta ini. Baik, kita tahan sebentar Pak Arief, dialog pada malam hari ini kita akan lanjutkan ke segmen selanjutnya. Dan pemirsa, lantas bagaimana pemimpin yang ditunggu-tunggu oleh anak muda, khususnya untuk Jakarta? Kita akan membahasnya sesaat lagi hanya di iNewsroom. Tetaplah bersama kami. Kalau saya sendiri sih harapannya punya pemimpin Jakarta yang dia mau mendengarkan apa-apa menjadi kendala di Jakarta ini. Contoh, transportasi nih ternyata TJ-nya ini lama, nunggunya lama. Nah, saya inginnya sih TJ ini kalau bisa ada terus gitu, cepet itu, nggak harus lama ngantri. Kalaupun naik kereta nggak nunggu 10 menit, 20 menit. Kalau bisa 2 menit pun datang lagi yang baru. Jadi kita itu kalau misalkan jam pulang kerja sebagai budak korporat kayak saya ini, jadi enak gitu kalau pulang, berangkat kantor, apa-apa itu. Kepemimpinannya dong pastinya kan, apa yang mau diambil ya pastinya kepemimpinannya, membuktikan bahwa mereka tuh bisa mensejahterakan masyarakat secara merata yang sebenar-benarnya gitu loh. Jadi nggak cuma berdasarkan kedekatan tertentu gitu kan. Saya berharap Jakarta lebih maju, lebih bagus lagi, diperindah lagi, istilahnya jadi oke lah Jakartanya gitu ya. Untuk KJP juga diteruskan dan apapun programnya calon gubernur kita harus maksudnya lebih terbuka, lebih bagus lagi gitu. lebih bagus lagi dan lebih maju lagi. Itulah tadi harapan sejumlah warga Jakarta terhadap calon pemimpin baru yang akan menjabat selama 5 tahun ke depan. Lantas seperti apa tanggapan dari Bapak Arief Rashid Hasan? Kita akan kembali menyapa Pak Arief. Selamat malam Pak Arief. Tadi kita sudah dengarkan sejumlah harapan dari warga Jakarta. Tadi ada yang menyoroti soal transportasi publik, kemudian juga kepemimpinan si calon pemimpin ini bisa mensejahterakan masyarakat. Menurut Bapak, bagaimana harapan dari sejumlah warga Jakarta sendiri? Iya, menurut saya persis seperti harapan mayoritas masyarakat Jakarta ya, bahwa dengan kepemimpinan yang baru ini tentu kesejahteraannya harus warganya semakin meningkat ya, kebahagiaannya juga semakin baik, pelayanan publiknya ya semakin dibenahi, fasilitas publik ya dan hal-hal yang lain. Nah tentu saja poin-poin ini sekali lagi poin pertama saya tadi bahwa tidak mungkin ya tanpa pemimpin yang akan datang ini punya pengalaman ya. Dan pengalaman ini ya kita tidak bisa menebak-nebak ya. Kita cukup lihat track record selama ini memimpin kan jelas sekali semua bisa kita lihat gitu ya. Dan menurut saya kejelasan itu juga bisa tercermin dari sekali lagi visi misinya. Bagaimana kejelasan ya visi misi ya, dan kalau kita lihat ya misalnya paslon 01 visi misinya itu bisa sampai 65 halaman, lengkap dengan solusi-solusi. Paslon 02 cuma 4 halaman dan paslon 03 23 halaman. Nah ini tidak mungkin juga termasuk visi misi dengan solusi ini tidak mungkin juga ditulis kalau nggak punya pengalaman sebelumnya gitu. Jadi dan pengalaman itu terbentuk dari misalnya interaksi dengan masyarakat ya. Bagaimana pemimpin ini mendengar, apa yang menjadi aspirasi seperti yang tadi disampaikan oleh beberapa video yang tadi, ya, dan itu ketika sudah dituliskan menjadi visi misi, itu juga mesti lengkap dengan apa yang akan dikerjakan sebagai solusi-solusinya. Dan sekali lagi itu tidak mungkin selengkap ini kalau nggak punya pengalaman, ya, nggak punya track record, nggak punya rekam jejak, ya. Baik. Dan tentu saja setelah itu kita mesti lihat lagi, Mbak. Rekam jejaknya bersih nggak ya? Jangan-jangan pernah kesebut gitu di sidang korupsi misalnya. Baik, Pak Arief mungkin singkat saja. Kita tahu bersama bahwa Jakarta ini kan isinya banyak sekali pemilih muda, banyak sekali anak mudanya. Dan apa strategi mungkin atau mungkin juga program-program khusus yang ditujukan kepada para anak muda di paslon nomor 1 sendiri? Kalau kami belajar betul ya ketika ikut ya menjadi bagian dari pemenangan Pak Prabowo dan
Pak Prabowo menjadi presiden ya, itu karena saya punya pengalaman ya, kita punya pengalaman, teman-teman punya pengalaman ya, berinteraksi dengan anak muda ya, kita mengklasterisasi isunya ya. Isu anak muda itu sangat beragam, tidak satu gitu. Misalnya ada yang senang dengan isu entrepreneur, ada yang senang dengan isu olahraga. Nah, semua ini mesti ada yang mengkanalisasi isu ini. Baik. Ada yang mesti tanggung jawab terhadap isu ini. Sehingga inilah yang menjadi poin penting ya, yang akan insya Allah dilaksanakan oleh Pak Ridho ketika diamanahkan memimpin Jakarta. Baik, terima kasih banyak Pak Arief atas waktunya sudah bergabung dengan iNewsroom malam hari ini. Terima kasih Bapak.